Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus korupsi PT Pegadaian Rantai PAU sebesar 1,2 miliar rupiah. Salah satu masalah utama yang terus memengaruhi keadaan pemerintah dan ekonomi di Indonesia adalah korupsi. Kasus-kasus korupsi yang menimpa lembaga keuangan seringkali menjadi skandal publik karena sifatnya yang luas dan melibatkan banyak pihak. Salah satu kasus yang baru-baru ini menarik perhatian publik adalah kasus korupsi PT Pegadaian Rantai PAU, yang dimana 2 orang dinyatakan bersalah karena melanggar hukum dengan mencuri uang senilai 1,2 miliar rupiah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kasus, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu Pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang memiliki peran penting dalam industri keuangan Indonesia. Kegiatan utama Pegadaian adalah usaha gadai yang menawarkan solusi pinjaman dengan agunan barang berharga bagi masyarakat. Selain itu, Pegadaian juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri jasa keuangan, khususnya dalam penyediaan kredit dan jasa lainnya. Lembaga pengkreditan yang berdiri di atas dasar keinginan mulia pemerintah untuk membantu masyarakat luas yang membutuhkan solusi pendanaan, mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil serta mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Ini merupakan pengertian dari Perum Pegadaian, yang mana lembaga keuangan non-bank ini hadir di tengah masyarakat sebagai solusi bisnis terpadu, terutama berbasis gadai dengan slogannya mengatasi masalah tanpa adanya masalah. Selanjutnya yaitu keuntungan usaha gadai dan besarnya jumlah pinjaman Pegadaian. Keuntungan usaha gadai. Pegadaian dianggap sebagai jenis lembaga yang menyediakan sarana bagi masyarakat umum untuk dapat memperoleh pinjaman uang secara praktis. Pinjaman uang dimaksud lebih mudah diperoleh calon nasabah karena menjaminkan barang-barang yang mudah untuk didapatkan. Dengan jaminan barang seperti emas, motor, dan sebagainya bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Keuntungan lain Pegadaian adalah pihak Pegadaian tidak mempermasalahkan untuk apa uang tersebut digunakan, dan hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uang tersebut. Begitu pula dengan sanksi yang diberikan relatif ringan apabila tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu. Selanjutnya, besarnya jumlah pinjaman Pegadaian. Dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman, maka barang jaminan perlu ditaksir terlebih dahulu. Untuk menaksir nilai barang yang dijaminkan, maka pihak Pegadaian memiliki ahli-ahli taksirnya. Nilai taksiran pasti lebih rendah dari nilai pasar. Hal ini dimaksudkan jika terjadi kemacetan terhadap pembayaran pinjaman, maka dengan mudah pihak Pegadaian akan melelang barang jaminan di bawah harga pasar. Pada umumnya, Pegadaian memberikan pinjaman minimal 75% dari nilai barang jaminan. Namun, dalam beberapa kasus, Pegadaian dapat memberikan pinjaman dengan nilai yang lebih tinggi, tergantung dari kondisi internal dan penyebab yang mendasarinya. Selain itu, usaha gadai juga melakukan berbagai kegiatan usaha lain untuk mendiversifikasi sumber pendapatannya. Kegiatan usaha utama lainnya seperti penjualan emas batangan dan perhiasan dengan kualitas terjamin dan harga yang kompetitif. Kemudian menyediakan jasa penitipan barang, memberikan pinjaman, serta berpartisipasi dalam bisnis yang sedang berjalan melalui kerjasama dengan mitra lainnya. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, transparansi dan tata kelola yang baik sangat penting bagi Pegadaian untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Namun, kasus korupsi yang terjadi di Pegadaian Rantai PAU sebesar 1,2 miliar rupiah
telah mengguncang kepercayaan tersebut dan menimbulkan pertanyaan tentang sistem pengawasan internal serta integritas pegawai pegadaian. Kasus ini mengungkapkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang memungkinkan terjadinya korupsi. Maka dari itu, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan kasus korupsi Pegadaian Rantai Pau sebesar 1,2 miliar rupiah. Yang dimana kronologinya dimulai pada tahun 2021. Beberapa nasabah PT Pegadaian Cabang Rantai Pau mencurigai adanya transaksi gadai yang tidak wajar. Mereka melaporkan kejanggalan tersebut kepada pihak manajemen. Setelah investigasi internal dilakukan, ditemukan indikasi praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum pegawai. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Toraja Utara dan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan ditemukan bukti kuat keterlibatan dua oknum pegawai Pegadaian Rantai Pau, yaitu inisial HM Kepala Unit Bisnis Mikro dan inisial WAN Tenaga Pemasaran. Skandal ini berpotensi merugikan keuangan negara sebesar 1,2 miliar rupiah. Pada tanggal 12 Februari 2024, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar menjatuhkan vonis pidana penjara kepada HM atau Heri Malino selama 3 tahun dan WAN Wal Asrinur selama 4 tahun. Keduanya juga dijatuhi denda sebesar 300 juta rupiah dan harus membayar uang pengganti atas kerugian negara sebesar 134 juta untuk HM dan 883 juta rupiah untuk WAN. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara tambahan. Selanjutnya kita masuk kepada modus operandi. Adapun modus yang dilakukan antara lain penyaluran kredit fiktif tanpa jaminan, penggantian barang jaminan BPKB, penyaluran kredit tidak sesuai prosedur, pengalihan barang jaminan BPKB mobil, tidak menyetorkan angsuran nasabah, serta penggelapan uang klaim asuransi. Dari hal tersebut, tentunya terdapat beberapa faktor yang melatar belakanginya. Selanjutnya kita masuk kepada faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di lingkungan Pegadaian Rantai Pau. Yang mana yang melatar belakanginya itu seperti lemahnya pengawasan internal, sistem yang rentan, kurangnya integritas pegawai, dan kurangnya pemahaman pegawai akan hukum yang ada. Sehingga dari hal itu, terdapat dampak kasus korupsi Pegadaian Rantai Pau terhadap reputasi, kepercayaan masyarakat, dan kinerja operasional Pegadaian secara keseluruhan. Adapun yang pertama itu dampak terhadap reputasi. Dampak terhadap reputasi ini mengakibatkan penurunan citra perusahaan dan juga media konferensi negatif atau pemberitaan media negatif tentang Pegadaian Rantai Pau. Selanjutnya yaitu dampak terhadap kepercayaan masyarakat, di mana terjadinya penurunan kepercayaan dan juga keraguan investor dan mitra bisnis terhadap Pegadaian tersebut. Dan adapun dampak yang terakhir ialah dampak terhadap kinerja operasional, di mana adanya gangguan operasi, penurunan produktivitas, dan pengetatan kontrol internal. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pegadaian perlu mengembangkan strategi pertumbuhan yang proaktif, seperti meningkatkan transparansi, memperkuat pengendalian internal, mengedukasi karyawan tentang etika kerja, dan memperkuat sistem manajemen risiko. Selain itu, penting untuk membangun komunikasi yang jelas dan terbuka dengan nasabah, investor, dan pemangku kepentingan lainnya guna menumbuhkan kepercayaan yang telah hilang. Adapun upaya pencegahan yang dapat kita lakukan, yang pertama, memperkuat pengawasan internal. Bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas dan frekuensi audit internal untuk mendeteksi potensi korupsi sedini mungkin.
membangun sistem pelaporan pelanggan yang aman dan terpercaya bagi karyawan untuk melaporkan praktik korupsi, serta memberikan sanksi tegas dan adil bagi karyawan yang terlibat dalam korupsi. Upaya yang kedua, memperkuat sistem dan prosedur. Dilakukan dengan cara menyediakan sistem yang terkomputerisasi dan terintegrasi untuk memfasilitasi penanganan dan pengendalian transaksi keuangan, mengurangi jumlah informasi dalam sistem dan prosedur yang dapat digunakan untuk melakukan korupsi, serta lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem dan prosedur untuk memastikan efektivitasnya dalam mencegah korupsi. Upaya yang ketiga, membangun budaya anti korupsi dengan cara menyampaikan prinsip-prinsip anti korupsi kepada seluruh karyawan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Mengembangkan etos kerja yang kuat akan lebih bijaksana jika melihat praktik korupsi di lingkungan kerja. Akan jauh lebih bijaksana jika kita tidak melihat ada korupsi di lingkungan kerja kita, dan dan bisa memberikan penghargaan kepada karyawan yang berintegritas dan berani melaporkan jika ada praktik korupsi. Dan upaya yang keempat ialah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan cara mempublikasikan data keuangan yang relevan dan informasi penting lainnya secara tepat waktu, melibatkan pihak eksternal seperti masyarakat sipil dan akademisi dalam pengawasan terhadap lembaga keuangan, memperluas jangkauan lembaga keuangan kepada masyarakat umum dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya yang terakhir yaitu memperkuat kerjasama antar lembaga, memperluas kolaborasi antar lembaga penegak hukum seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian untuk memerangi korupsi di sekitar sektor keuangan, khususnya pegadaian. Kemudian bertukar informasi dan pengalaman dalam pencegahan korupsi dengan lembaga keuangan lainnya, serta mengikutsertakan masyarakat umum dan organisasi anti korupsi dalam memerangi korupsi di sektor keuangan, apalagi di pegadaian. Maka penting untuk diingat bersama bahwa pencegahan korupsi adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk menciptakan ekosistem yang kuat dan bebas dari korupsi, semua pihak terkait termasuk pemerintah, lembaga keuangan, masyarakat umum, dan warga negara harus berkolaborasi. Dengan upaya yang serius dan gigih, diharapkan kasus-kasus korupsi seperti yang terjadi di Pegadaian Rantepau dapat berkurang seiring berjalannya waktu dan sektor keuangan Indonesia menjadi sektor yang aman, transparan, dan akuntabel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan kasus korupsi PT Pegadaian Rantepau sebesar 1,2 miliar rupiah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.